Segala puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam rasa syukur terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita sadar atau yang kadang kita sadar. Ya, mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba-Nya yang selalu bersyukur atas segala nikmat, dan apabila seluruh nikmat Allah tersebut kadang kita syukuri atau kita belum bisa untuk mensyukuri, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni seluruh dosa-dosa kita insyaAllah dengan berkat kita menghadiri majelis ilmu yang mana bersambung sanadnya kepada Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Mudah-mudahan kita mendapatkan barakah daripada beliau insyaAllah. Al-Imam Al-Qutub Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili, orang yang sangat terkenal dalam imam ilmu ahli tasawuf Tariqah Asy-Syadziliyah. Beliau ketuanya. Jadi amunnya hendak ada hajat tawassul lawan Imam Ghazali. Tawassul lawan Imam Ghazali. Ketika kita bertawassul lawan Imam Ghazali, maka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, berkat kekasih baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mengarang ini untuk kita yang masih di dalam keadaan bidayah. Bidayah itu pemulaan. Maka orang itu kadang mungkin orang itu sampai langsung ke nihaya kecuali inya melewati yang namanya bidayah. Bidayahnya bagus, maka nihayahnya akan bagus. Bidayahnya ketujuh lawan Sayyidina Muhammad, nihayahnya bersama dengan Sayyidina Muhammad. Bidayahnya ketujuh memuji Sayyidina Muhammad, ketujuh menghadiri ilmu baginda Muhammad, ketujuh berselawat kepada Sayyidina Muhammad, maka nihayahnya pasti juga kena bersama dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bidayahnya ketujuh menghadiri majelis ilmu, nihayahnya kena mendapatkan syurganya Allah. Amin, mudah-mudahan berdatang masuk surga insyaallah. Ghanimatu majalis dzikr al-jannah. Ghanimahnya orang yang hadir di majelis ilmu jadi baginda Muhammad al-jannah, yaitu syurga. Bidayahnya dulu sini. Bidayah tuh terkadang ngalih benar. Orang tuh lah berolahraga kadang mungkin langsung harat, kadang mungkin langsung nyaman. Pastilah ada prosesnya. Itu juga orang bidayah. Apabila orang bidayah hendak menuntut ilmu itu pasti ngalih. Apakah kena godaannya daripada syaitan? Makanya jadi Imam Ghazali disinggung oleh Imam Ghazali pemulaan. Amunnya hendak nyaman dibukakan Allah Ta'ala pintu taufik. Bahkan kada sebuting pintu taufik. Taufik itu rasa nyaman hati hendak diibadah terus. Apa jadi Imam Ghazali? Yang pertama, pasang bujur-bujur niat. Bujur kita memasang niat. Niat kita hendak menuntut ilmu tugasan apa? Jangan sampai umpat-umpatan orang aja. Jangan sampai hendak beramian aja. Jangan sampai minta sambat, aku ini orang yang baik. Jangan sampai ada urusan yang bersangkutan lawan dunia. Jangan sampai ada urusan lawan hawa nafsu atau kepentingan pribadi. Kada menuntut ilmu karena disuruh Allah dan disuruh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Maka pian amunnya pian datang ke sini bujur niat pian napa di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Darimi. Man ja'ahul maut wa huwa yatlubul ilma liyuhyiya bihil islama bainahu wa bainal anbiya'i darajah wahidah fil jannah. Siapa yang datang akan kematian. Mudah-mudahan kita panjang umur berdataan yang hadir insyaallah, nasihat wal afiat beribadah kepada Allah. Siapa yang datang inya kematian, maka pasti inya dalam hal menuntut ilmu. Imma dengan niatnya gak sekalinya akhir hayatnya garing, tapi niatnya main. Garing, tapi niatnya main, ditulis menuntut ilmu.
halnya, tapi niatnya tadi, niatnya apa? Niatnya ini salah satu niat orang menuntut ilmu, liyuhyiya bihil Islam. Aku menuntut ilmu untuk menghidupkan agama Islam, itu niatnya. Niatnya datang ke Miftahul Jannah, hendak apa? Hendak supaya agama Islam ini menjadi hidup. Coba punya kada ada ilmu, kada ada majelis ta'lim, hiduplah kampung lah. Kada mau hidup. Sunyi, masing-masing ini begawi masalah dunia, ini kada ada yang mengatakan lawan Sayyidina Muhammad, kada ada yang membawa kepada kebaikan. Adzan, alhamdulillah ada adzan paling orangnya kena 2 Sabtu yang paling kada sampai sempurna sabnya. Tapi dengan ilmu kita berniat ke sini datang pada lain liyuhyiya bihil Islam, untuk menghidupkan agama Allah. Itu yang pertama. Apa jar? Darajahnya apa nih? Pangkatnya inilah untuk menghidupkan agama Islam. Ini niatnya nih. Napa jar baginda Muhammad? Bainahu wa bainal anbiya darajah wahidah. Inya kena di hari kiamat. Inya di hari kiamat bedanya selevel aja lawan para anbiya fil jannah, di dalam syurga. Artinya sudah dijamin baginda Muhammad inya pasti masuk ke dalam syurganya Allah. Dijamin Sayyidina Muhammad inya masuk apa? Masuk surga Allah. Bahkan kada itu aja, kena levelnya itu imbah Nabi, di bawahnya inya. Amun taparaknya man hendak maelangi. Amun jauh ngalih juga. Tapi amunnya parak mah nyaman benar. Hah? Tapi yang penting kita masuk surga jadi untung benar ya Allah. Mudah-mudahan berataan tadi kita masuk surga. Sebenarnya kita sudah di dalam surganya Allah, tergantung niat. Amunnya niat bujur berasa di surga tak? Amunnya niatnya bujur, la ilaha illallah. Itu salah satu niat orang menuntut ilmu, niat untuk menghidupkan agama Allah. Artinya jelas ini, sadari wahai umatku, hendakkah agama Islam itu hidup dengan ilmu. Ilmu apa? Ilmu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah tasalsul, yang sudah berhubung itu dengan para kekasih-kekasihnya Allah. Apalagi rentetan sanadnya babuhan ahlu baitin Nabi Muhammad. Idza tamassaktum bihima lam tadillu abada. La ilaha illallah. Lalu apa jarum Imam Ghazali nih? Supaya kita itu bujur niat kita, maka niatul mukmin khairun min amali. Yalah. Niat orang yang beriman itu lebih baik daripada amalnya. Lalu disimpulkan oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad dalam risalah Muawanah. Apa garang maksud niatul mukmin khairun min amali? Itu ada 3 versi di sini. Yang pertama, orang itu berniat dan mengamalkan. Ada orang berniat, aku hendak berniat memberi orang 10 juta aja. Diamalkannya langsung. Kada niatnya aja, tapi diamalkannya langsung. Itu yang pertama. Yang kedua, inya berniat mampu aja mengerjakan, tapi nya koler. Mampu aja deh berniat. Aku hendak mungkin aja di Miftahul Jannah ini hendak mengadakan makanan nasi sebulan minggu aja. Setengah bulan sekali aja. Kalau ada yang sugih bener, amin. Mudah-mudahan yang Allah ngomong, kalau ya ada berdoa bareng dulu. Semalam di Nafatani berdoa mudah-mudahan jalan nyaman. Sekalinya malam esoknya ada kabar, insyaallah 2022 beraspal insyaallah sini. Nyaman kita orang hendak ke majlisan. Mudah-mudahan nyaman yang Allah itu tadi. Jadi niat sekalinya apa? Imbas sudah ada harinya kalau kolele padahal sanggup aja. Duit banyak aja padahal sanggup aja, itu yang nomor 2. Yang nomor 3, inya berniat tapi inya kada mampu melaksanakan. Aku jangan hendak benar aja memberi ibu buhan jamaah ini 1 juta seikong orang. Tapi kada ada duitnya. Kada ada duitnya. Itu artinya inya kada mampu tapi banyak niat. Niatul mukmin khairun min amali. Jadi yang pertama, Jar Habib Abdullah Al-Haddad menjelaskan, yang pertama itu adalah inya ketika inya berniat, ini masuk dalam ilmu fikih nih dan ilmu tasawuf masuk berataan. Apabila inya berniat, lalu inya mengamalkan, pahalanya 10, bahkan dilipat gandakan menjadi 700, bahkan dilebihkan lagi daripada 700. Bisa 10, bisa sampai kepada 700, sab'a mi'al da'fin
ila ad'afin mudha'ah ila ad'afin katsirah. Sampai lebih daripada 700, mungkin sampai jutaan pahalanya, tergantung niatnya. Lalu orang tadi Pak berniat juga nih, mampu aja, tapi nya koler, dihitung dapat satu kebaikan. Makanya niat itu lebih bagus daripada amal. Ada nilainya. Yang penting inya ada taniat, tapi itu taguk liur Bang ya, kalau sudah teludah-ludah nih hendak ditaguk pulang. Niat-niat sanggup aja padahal, tapi kada koler hendak mengeluarkan. Nah, tapi dihitung satu hasanat. Kenapa? Karena ini ada niat bagus, niatnya bagus daripada niatnya jahat. Itu kebalikannya lah, karena niat jahat tuh dihitung dihitung satu, saking rahmatnya berkat apa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasih sayang benar baginda Allah Taala lawan umat Sayyidina Muhammad. Yang terakhir, orangnya itu berniat, aku tadi hendak memberi setiap orang yang hadirnya 1 juta, tapi gak ada duitnya, maka inya dihitung seperti orang yang bersedekah setiap satu orangnya 1 juta. Nah, aku udah berniat 1 miliar aja. Ya mudah-mudahan kita ketika berniat diberi bimbing oleh Allah Ta'ala untuk, makanya jurulun apabila itu jadi Imam Junaid Al-Baghdadi, ketika kita berniat yang baik, Allah bukakan jalan taufik 70 pintu taufik. Artinya timbul nyaman aja kena urusannya. Tapi bujur-bujur berniatnya ada juga niat, tapi incaan. Ya tadi ujung-ujungnya ada mau tegawi, tapi baik aja. Dapat aja pahalanya. Berkat apa? Berkat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Imam Ghazali wa qala al-musannif rahimahullahu taala, dan jikalau niatmu di dalam mencari ilmu, ini masih masalah niat nih. Banyakin niat. Makanya tuh Habib Abu Bakar Attas, guru atau murabbi mursyidnya Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, Habib Abu Bakar Attas, beliau kan tapi rancak berdapat tahun Habib Ali Habsyi, muridnya dikurangi bang storing. Biar jawab tapi nyaring, tapi gak ada storing. Itu Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Apa tadi? Nah, ini syaitan menggambur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Habib Abu Bakar itu jarang tetamu murid Sidin Habib Ali, tapi Sidin mewasiati salah satu wasiat Sidin, sekalipun jarang terdapat lawan Sidin karena saban hari maksudnya. Bahkan mungkin bertahun-tahun hanya terdapat lawan peguruan Habib Ali nih. Jadi Habib Abu Bakar itu mewasiati aku 2. Salah satunya, ikam amunnya begawi apa aja, jangan tak tinggal niat. Mengikuti mikrofon apa niat? Mengambil tisu apa niat? Ngalih kalau lah. Hanya emang ngalih. Itu jin dulu diamalkan. Pakai apa? Pakai kacamata apa niat? Pakai baju apa niat? Pakai baju juga berniat-niatan. Pakai kopiah apa niat? Pakai jam tangan apa niat? Apalagi membawa tasbih apa niat? Memakai imamah misalnya sembahyang sorangan apa niat? Memakai masker apa niat? Memakai cincin apa niat? Hendak minum apa niatnya? Pokoknya jar Habib Abu Bakar, ikam wahai Ali Habsyi, aku wasiati apapun yang ikam gawi, jangan sampai kada berniat. Kenapa? Karena dengan niat maka akan yudha'iful hasanat, maka akan dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala itu pahala dengan niat kita tadi. Dan melihat dingsanak, napa niatnya? Melihat anak, napa niatnya? Melihat bini, napa niatnya? Asal jangan bini orang. Membawa makanan, napa niatnya? Mungkin ajarannya punya aku ada orang yang lebih mampu, yang kada mampu di jalan, kalau orang kena aku hendak bersedekah. Nah niat caranya, amunnya kada tersampaikan dapat 1 pahala dulu niat.
Kena amun nyata bahagia kan misalnya dapat bungkusan nih dibari berniat kalau lah dibari itu akan dilipat gandakan Allah menjadi 10 bahkan 700 bahkan lebih lagi tergantung niatnya. La ilaha illallah. Emang alih bang bawa HP kenapa niatnya memincik HP kenapa niatnya ayo beretaan sudah sambatin apa lagi masuk ke dalam langgar kenapa niatnya memakai sandal kenapa niatnya membawa pulpen apa niatnya, membawa kitab apa niatnya, membawa tas apa niatnya. Berataan yang kita gawi didasari dengan niat maka akan ditambah-tambah Allah Taala pahala. Innamal a'malu binniyat. Dan jikalau niatmu di dalam mencari ilmu itu untuk mencari keridhaan Allah Taala dan mencari hidayah, bukan semata-mata untuk pandai bercakap, maka hendaklah engkau bergembira. Sidin menggambarkan dua. Yang pertama mencari ridhonya Allah. Ayo pasang niat mulai ini ya Allah, saya pun menuntut ilmu untuk mencari ridho engkau dan menghidupkan agama Islam. Yang ketiga, kenapa dilajari Imam Ghazali niatnya mencari hidayah. Karena hidayah itu penting. Ihdinas siratal mustaqim. Berniat kita supaya mencari hidayah. Kenapa gerang hidayah itu? Karena ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dengan jalan hidayah akan sampai ke jannah. Dengan jalannya hidayah maka akan sampai ke jalan syurganya Allah Subhanahu wa taala. Namun orang sudah dapat hidayah akan parak lawan Sayyidina Muhammad, maka muntungnya akan selalu berselawat kepada Sayyidina Muhammad. Orang itu dapat hidayah ngarannya hendak parak lawan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga orang hendak mendapat hidayah supaya sampai ke ma'rifatullah, maka inya akan diberikan Allah Ta'ala hidayah, ada lupa terus lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila inya tuh hendak disampaikan Allah Ta'ala ke maqam misalnya apa? Ke maqam ketujuh benar menghadiri majlis ilmu, pasti Allah Ta'ala buka hidayah supaya dibukakan Allah Ta'ala kena jalan inya tuh rasa nyaman terus hendak menuntut ilmu. Apabila Allah Ta'ala hendak memberinya taubat dengan jalan hidayah, maka Allah Ta'ala kena gadantikakan hatinya untuk berubah dan bertaubat kepada Allah Subhanahu. Mudah-mudahan kita dapat hidayah bertaala. Ihdinas siratal mustaqim. Ingat akan mencari ridhonya Allah, menghidupkan agama Islam dan mencari hidayah. Kenapa jadi Imam Ghazali ini disinggung sedikit? Sudah kebanyakannya orang yang menuntut ilmu itu pasti kena kenapa? Pintar pandir. Makanya sudah disinggung sini nah, bukan semata-mata untuk pandai bercakap. Tahu bercakap ya lah. Berpandir, ngomong. Apa bahasa lainnya pulang? Bercakap. Maka hendaklah engkau bergembira. Amunnya niat kita bujur, maksudnya itu amunnya niat kita bagus, maka bergembiralah jadi Imam Ghazali. Kenapa gerak dete? Karena para malaikat Allah Ta'ala itu banyak benar. Karena para malaikat telah mengambangkan, artinya membentangkan, ini bahasa Malaysia mengambangkan sayapnya, artinya membentangkan sayapnya apabila engkau berjalan. Merasa tadilah pian berjalan di atas sayapnya malaikat, merasa tadilah. Percaya kada pian? Percaya kada? Kada percaya apa? Jadi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berjejak di tanah itu tadi jar. Jadinya tai kada kelihatan muka benang pian. Artinya mereka itu senang berkhidmah dengan orang yang menuntut ilmu. La ilaha illallah. Dan ikan yang ada di laut semuanya memintakan ampun bagimu apabila engkau berjalan. Ketika pian mulai rumah pian tadi berjalan. Belum kendaraan dia sama Yang penting tak kesini bukannya
Mobil sama aja. Berjalan maksudnya ya tadi menuju ke itu yang ada di lautnya. Dia semasam di muara semasam. Ikan yang di laut ini kadanya dia semasam aja Kang seluruh lautan. Percaya kada? Jadi siapa? Jadi Sayyidina Muhammad kada jurulun kada. Para malaikat Allah, membentangkan sayapnya, ikan yang ada di lautan, semuanya aja memintakan ampun, ya Allah ampuninya ya Allah, tapi niatnya bujur. Kan pantas saja kalau lah natijahnya apa nihayahnya masuk ke dalam syurganya Allah, makhluk Allah yang kada berdosa memintakan ampun. Kan itu masih jokoler menuntut ilmu, kada tahu lagi sudah. Ya mudah-mudahan dibukakan Allah Ta'ala pintu hidayah. Makanya hidayahnya penting benar. Makanya ada mendengar majelis ilmu datangi mengharap apa? Garang mengharap ampunan Allah tuh nah. Malaikat mah membentangkan sayap. Maka pula amunnya meninggal, ya tadi makanya derajatnya tinggi benar. Syahid, tahulah syahid apa? Syahid akhirat itu kada ditakuni lagi sudah langsung masuk surga bighairi hisab. Asal mustahil. Namanya mustahil. Ini pembuahan ini kada bubuhan ikan aja lah di dalam riwayat bubuhan samut yang ada di lubangnya itu nah. Hitung aja yang samut yang di desa masam sini aja banyak benar. Yang ini desa masam di rumah pian tuh hitungilah. Itu berataan memintakan ampun bagi mereka yang menuntut ilmu. Mulai pian berjalan sampai ke sini sampai pian bulik apabila meninggal mati syahid. Tapi pasang niat bujur bujur. La ilaha illallah. Tetapi sebelum itu hendaklah engkau ketahui bahwa hidayah itu ada bawah dari ilmu. Artinya amunnya hendak mendapatkan hidayah, jalan hidayah itu kada lain adalah ilmu. Ilmu siapa? Ilmu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Untungnya lah orang yang menuntut ilmu. Inya pandiran nangka ini harus ada yang menggambarkan bujur-bujur. Apabila sekadar berpandir kayak itu aja, inya kada mau tak agungkan ilmu. Nabi Muhammad jadi menyampaikan nangka ini supaya babuhannya itu tahu azamah daripada ilmu. Keagungan daripada ilmu. Ini berkumpul nangka ini nah, yang pian baca tadi ayat Al-Qur'an. Kayak apa kada himong Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam umat sidin, umat yang paling sidin sayang itu berkumpul memuji sidin, maka memuji sidin pahalanya pasti mendapat rahmat Allah. Dan kayak apa kada himong mehimong akan hati Sayyidina Muhammad itu jin. Amun hendak mendapatkan hakikat yang sangat besar, hakikat hidayah yang sangat besar ketika bisa mehimong akan hati sahibul hidayah. Sahibul hidayah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidayah terbesar untuk manusia adalah menghimungakan hati baginda Muhammad. Itu hidayah terbesar. Amunnya sudah kau menghimungakan hati orang yang dikasihi oleh Allah, maka hidayah itu akan parah terus. Jangankan hidayah, rahmat Allah Ta'ala tercucur terus lautnya. La ilaha illallah. Apalagi sudah lanjut usia, minta maaf. Amunnya kau istiqomah dalam menuntut ilmu, insya Allah Allah Ta'ala balas. Ketika kita ngalih atau ketika kita susah, benar ketika Tuhan hendak menuntut ilmu, Allah Ta'ala lipat gandakan. Istiqomah sampai mendapatkan rahasia daripada ghanimatu majalis dzikri al-jannah. Ghanimahnya orang yang ketujuh mahadin majelis ilmu syurganya Allah. Dan bagi hidayah itu ada bidayah. Hidayahnya Allah itu ada pemulaannya. Ya ini namanya hendak pemulaan bidayah. Artinya bidayatul hidayah. Pemulaan daripada hidayah. Hidayah itu ada pemulaannya. Dan ada pula nihayahnya. Ya mudah-mudahanlah kita membaca ilmu Sayyidina Muhammad, nihayahnya pun kita bersama dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada zahir dan ada pula batin. Hidayah itu ada yang zahir, ada yang batin.
dan engkau tidak akan sampai kepada nihayatul hidayah atau terakhir atau apa tadi? Bahasanya kesudahan daripada hidayah, dan tidak akan dapat menyelami, artinya tuh laut tuh dinyalami, batin artinya masuk kepada batin hidayah, kecuali setelah engkau selesai dari menyempurnakan segala urusan yang berkenaan dengan zahir hidayah. Zahir hidayah menghimpungakan Sayyidina Muhammad. Kayak apa cara menghimpungakan Sayyidina Muhammad? Mutaba'ah lawan Sayyidina Muhammad. Zahirnya apa? Ya sunnah-sunnah Sayyidina Muhammad. Ini kena dibahas ini nah. Masuk ke dalam rumah, napa bacaannya? Masuk ke dalam masjid, napa bacaannya? Kalau itu zahir hidayah ngarannya. Apabila kita rancak nih mengamalkan, makanya jar perguruan kita, apabila kita itu terlalu banyak mengamalkan sunnah Sayyidina Muhammad zahir, batin nihayahnya kita akan dapat salah satu batinnya hidayah adalah berjumpa dengan Sayyidina Muhammad. Betul? Itu batin hidayah tak? Kenapa? Karena terlalu banyak nur. Maka jar sebagian ulama, apabila kita mengamalkan satu daripada sunnah Sayyidina Muhammad, maka akan Allah Ta'ala berinya cahaya. Apabila banyaknya mengamalkan sunnah Sayyidina Muhammad, maka akan banyak cahaya, maka akan nyaman bertemu dengan sahibul nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyaman ini kena hendak bertemu lawan orang yang mempunyai cahaya. Siapa orang yang mempunyai cahaya? Sayyidina Muhammad. Itu yang sunnahnya, apalagi yang wajib. Salah satu yang wajib menuntut ilmu. Salah satu yang wajibnya menuntut ilmu. Pian menuntut ilmu membahagiakan hati baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, tapi ingat akan tadi, yang paling penting itu adalah niat. Ayo perbanyak niat, mulai keluar sini nah. Mulai apa? Hendak keluar ini kenana. Ya Allah, ulun hendak berbuat baik di setiap orang yang ulun lihati di jalan. Barang yang mengucapkan salam kah, senyum kah, hendak berbuat baik lawan yang di rumah, hendak mengamalkan sunnah yang ada di dalam rumah. Banyak kayak sunnah masuk ke rumah, masuk ke WC, hendak menghimpungakan hati umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak niatlah. Ya mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah supaya kita tuh kawalah. Makanya jar Hasan Al-Basri, innama khullida ahlul jannah fil jannah wa ahlun nar finnar bin niyat. Bahwasanya orang yang masuk ke dalam syurganya Allah itu dikekalkan, dan orang yang masuk ke dalam neraka itu dikekalkan karena sebuting, karena niatnya. Lalu di dalam kitab Hikayatul Sufiyah yang dinukil oleh Habib Ali Harun Baharun di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah, beliau menyebutkan di sana bahwasanya anna dukhulal jannah bi salasati asya, wa dukhulin nar kadzalik, bahwasanya masuk ke dalam surga itu ada 3 bagian, dan masuk ke dalam neraka itu ada 3 bagian. Amal awal, yang permulaan masuk kita ke dalam surga itu dengan apa? Yang pertama dengan rahmatnya Allah. Yang pertama masuknya kita ke dalam surganya Allah kena dengan rahmatnya Allah. Sudah belum penjelasan semalam. Rahmat Allah yang paling parah huwa Sayyidina Muhammad, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kada dengan ibadah kita masuk ke dalam surga itu. Makanya hendak dapat rahmat Allah Ta'ala inilah, hendaklah ya bersalawat lawan Sayyidina Muhammad. Dengan rahmat Allah Ta'ala masuk ke dalam surga, berarti otomatis natijahnya perbanyak salawat supaya dapat rahmat. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Yang kedua, masuknya kita ke dalam surga istihqaqu manaziliha bil a'mal. Emang kita masuk ke dalam surga itu hak kita karena kita beramal soleh. Karena kita beramal soleh.
Ada mungkin orang yang amalnya jahat masuk ke dalam surganya Allah, itu emang sudah janjinya Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang ketiga, masuknya kita ke dalam surganya Allah, al-khulud fiha. Kenapa aja? Bahwasanya karena kita di dalam surga itu selama-lamanya dengan apa? Biniyati adami mufaraqatil iman. Dengan berniat kada hendak memisahi iman yang ada di dalam hati kita. Ketika kita berniat kada hendak memisahi iman yang ada di dalam hati kita sampai kita meninggal, Allah Ta'ala karuniai masuk surga bighairi hisab pulang, selama-lamanya pulang. Kenapa? Karena selama-lamanya ini memegang iman kepada Allah dan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niat berarti. Kenapa kadang jadi niat orang tuh, jadi niat jadi apa? Jadi niat itu dikekalkan Allah Taala di dalam surganya Allah, karena inya memang di dalam dunia ada niat kada hendak mufaraqah, kada hendak memisahi iman yang ada dalam hatinya. Oh, kebalikannya Bang pula. Wa amma tsani, yang kedua Bang, orang masuk ke dalam nerakanya Allah itu dengan tiga hal, dengan tiga perkara juga. Yang pertama, masuknya itu bi'adlillah, itu dengan keadilannya Allah. Ingatkanlah, kalau kita aja jangan murkanya Allah, dengan keadilannya Allah Subhanahu Allah Ta'ala maha adil. Masuk ke dalam neraka dengan keadilannya itu orang yang beradab. Masuk ke dalam neraka jadi itu dengan apa? Jadi dengan siksaan Allah, dengan apa? Dengan murkanya Allah. Yang bujur itu dengan keadilannya Allah. Allah maha adil. Allah Ta'ala maha adil. Batu pulang istiqaqu manaziliha bil a'mal. Emang gawiannya kada bagus, makanya masuk ke dalam nerakanya Allah. Ya mudah-mudahan kita dijauhkan, kada dirasakan kita masuk ke dalam nerakanya Allah. Berada insyaallah. Ya Allah, kami hanya bisa meminta Pian ya Allah. Pian maha tahu ya Allah, kami ini banyak berdosa ya Allah. Tapi Pian menyuruh kami untuk berdoa. Barangkali yang hadir ini ya Allah ada menjadi kekasih Pian ya Allah. Dengan jah-Nya ya Allah dan jah Sayyidina Muhammad, pangkat mereka di sisi Engkau, pangkat Sayyidina Muhammad, pangkat Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali ya Allah, jangan rasakan ahli majlis ya Allah siksa api neraka dan siksa kubur insyaallah, dan mudah-mudahan kita nyaman masuk ke dalam surganya Allah. Yang terakhir, masuk ke dalam nerakanya Allah, al-khulud fiha, mereka yang kekal di dalam neraka. Ya kalah kekal dalam neraka lah. Ya Allah ya Rabbi, kekal selawas-lawasan disiksa. Makanya jadi ulama hendak merasakan apa toh siksaan neraka paling kada toh nang api kayak ini nah cucul di tangan nyaman kada. Amun rasa sakit gitu nah, amunnya kekal selawas-lawasan. Kenapa gerang sebabnya? Biniyati adami mufaraqatil kufur. Karena inya berniat kada hendak memisahi kekufuran. Yang akan hendak masuk ke dalam Islam. Ya Allah, mudah-mudahan kawan-kawan kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin mereka beda agama lawan kita, tapi mereka itu ummatud dakwah. Umatnya Sayyidina Muhammad tapi ummatud dakwah. Mereka itu pantas untuk didakwahi. Dengan apa mendakwahinya? Ingat akan mendakwahinya dengan satu, nah dengan akhlak baginda Muhammad. Maka mereka itu akan paham, bebuhannya akan paham. Oh, nangka ini pang sosok yang sangat luar biasa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, ketika Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha hendak meninggal dunia, berpesan kepada keluarga, tolong kuburakan ulun malam hari. Ulun supan kalau kelihatan bentuk awak ulun tuh di hadapan lakian. Berbentuk kalau bebinian tuh kalau nya bahar itu kada betutup. Akhirnya ada dari Salman Al-Farisi, enggak ada salah, di kampung kami itu betutup nah ulah akan aku nangka itu supaya lelakian tuh kada kau melihat bentuk. Padahal sudah ditutup. Tapi saking supannya mempunyai sifat haya bebinian. Itu Sayyidah Fatimah. Lalu yang membawa jenazah beliau itu ada 4 orang. Yang pertama Sayyidina Ali, yang kedua Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, yang ketiga, yang keempat Sayyidina Abu Dar. 4 tiko. Ini datang jadabnya nih Abu Dar nih. Datang ke kubur mandiri kubur, yang kubur ini mandiri sidin. Ada yang wani kayak itulah, bukan di dalam kuburan lah. Ada menjawab ya kalau ini sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Wahai kubur, ikam tahu kasih apa nih jenazah yang kami bawa nih? Binta Rasulillah, ini nih anaknya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu juga yang hadir mendengar jawab daripada kubur. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, yang masuk ke dalam perutku ini hanya orang yang bujur beramal soleh atau yang beramal pada baik. Aku pada pilih kasih inya anak siapa, yang penting amalnya. Ya amalan itu deh. Nah, itu menjadi gambaran bahwasanya anak presiden kah, anak tuan guru kah, anak siapakah, apabila sudah masuk ke dalam kubur, yang menyelamatkan ia dalam kubur itu amalnya sholat. Dan mudah-mudahan selamat kita dalam kubur insyaallah dan mudah-mudahan keluarga kita yang dikubur mudah-mudahan ada yang tersiksa atau apa, yang mudah-mudahan karena mereka salah satu umat Sayyidina Muhammad ya Allah, dengan pangkat Sayyidina Muhammad ya Allah di sisi Engkau ya Allah, di sana kami yang tersiksa di kubur-kubur ya Allah, angkat siksa mereka ya Allah, bijahi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bijahi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bijahi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisri nabi wa nabi al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Abdul dzikri fa'ala annahu la ilaha illallah la ilaha